Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Wijaya. Saya dari kelas 5B Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab 3 soal. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu sebuah mesin otomatis pabrik memerlukan sistem penghitung counter untuk mencatat jumlah produk yang melewati sensor. Counter ini harus dapat menghitung naik dengan sinyal clock yang stabil. Pertanyaannya, jelaskan tahapan konsep counter menggunakan flip-flop yang sesuai dengan sistem tersebut, dan menjelaskan pengampunan penelitian jenis flip-flop yang digunakan. Oke. Sistem penghitung atau counter dalam sebuah mesin otomatis pabrik menggunakan flip-flop dapat dirancang dan dijelaskan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan konsep counter menggunakan flip-flop. Counter ini dapat dirancang menggunakan flip-flop seperti JK flip-flop, D flip-flop, atau T flip-flop. Proses desain dengan dirangkum sebagai berikut. A. Jenis counter. Yang pertama, up counter. Counter ini hanya menghitung naik. Dan yang kedua, setiap sinyal clock yang diterima, nilai output meningkat satu langkah. B. Jenis flip-flop yang digunakan. 1. JK flip-flop. Umumnya digunakan karena fleksibilitas, dapat diatur untuk mode toggle yang sangat berguna dalam counter. 2. T flip-flop disederhanakan dari JK flip-flop dalam mode toggle dan yang lebih efisien untuk counter. 3. D flip-flop membutuhkan logika tambahan untuk menghasilkan fungsi toggle. C. Desain counter. 1. Setiap flip-flop mewakili 1 bit dalam setiap binary. 2. Output dari flip-flop utama menjadi input clock bagi flip-flop berikutnya. 3. Untuk n-bit counter diperlukan n flip-flop. D. Proses kerja counter. 1. Flip-flop pertama menerima sinyal clock langsung. 2. Output dari flip-flop pertama menjadi clock untuk flip-flop kedua, dan seterusnya. 3. Flip-flop bekerja dalam mode toggle. Ketika sinyal lock datang, flip-flop akan beralih dari 0 ke 1 atau 1 ke 0. Kombinasi binary output dari semua flip-flop menunjukkan jumlah produk yang telah dihitung. 2. Penelitian dan pemilihan jenis flip-flop. Pemilihan jenis flip-flop berdasarkan efisiensi, kestabilan, dan kebutuhan sistem. A. JK flip-flop. Yang pertama itu adalah keunggulan. Yang pertama, dapat digunakan dalam mode toggle tanpa memerlukan logika tambahan. 2. Cocok untuk counter dengan jumlah bit yang lebih besar. Adapun kelemahannya, desain lebih kompleks dibandingkan T flip-flop. Selanjutnya kita masuk ke T flip-flop. Keunggulannya, yang pertama, sederhana dan langsung dalam mode toggle. 2. Cocok untuk aplikasi counter sederhana. Kelemahannya, kurang fleksibel dibandingkan JK flip-flop. Adapun yang terakhir, D flip-flop. Yang pertama itu ada keunggulan, desain lebih sederhana, dan yang kedua lebih stabil untuk aplikasi dengan sinyal clock yang lebih cepat. Kelemahannya, memerlukan logika tambahan untuk mengelola toggle, sehingga efisiensi dibandingkan JK dan T flip-flop. Kita masuk ke implementasi up counter. Untuk menghitung hingga 8 produk, kita memerlukan 3 flip-flop, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. 1. Flip-flop pertama beralih setiap kali menerima sinyal clock. 2. Flip-flop kedua beralih ketika flip-flop pertama berubah dari 1 ke 0. Yang ketiga, flip-flop ketiga beralih ketika flip-flop kedua berubah dari 1 ke 0. Output kombinasi binary Q2, Q1, Q0 akan menghasilkan pola 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan 1, 1, 1. 0 hingga 7 dalam binary. Kesimpulannya, yang pertama, T flip-flop sering menjadi pilihan utama untuk counter sederhana karena desainnya yang efisien. Yang kedua, jika flip-flop digunakan untuk aplikasi yang lebih fleksibel dan lebih kompleks.
Ketiga dan yang terakhir, implementasi counter melibatkan desain tahap per tahap dan logika flip-flop hingga pola keluaran yang sesuai dengan kebutuhan penghitung. Oke, itu adalah jawaban dari soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua.